Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Monica, NIM 2153160 dengan UTS Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya memilih dua materi. Yang pertama yaitu Ilmu Pendidikan Islam dan yang kedua yaitu Pendidikan Islam dilihat dari bahasa Arab. Yang yaitu ada 4. Yang pertama yaitu takdib, yang kedua yaitu tarbiyah, dan yang ketiga taklim, dan yang keempat di sini pertama saya akan menjelaskan ilmu pendidikan. Yang pertama ilmu adalah rangkaian kegiatan manusia rasional dan kognitif dengan metode berupa macam-macam prosedur dan susunan-susunan langkah yang kemudian akan menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai berbagai gejala kealaman, kemaslahatan atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya, mendapatkan pemahaman dan memberikan penjelasan atau melakukan penerapan. Terus yaitu pendidikan. Di sini pendidikan adalah suatu yang tidak terbatas. Pada dasarnya, pendidikan sangat dibutuhkan bagi segenap manusia. Tanpa pendidikan, dampak buruk pada manusia itu akan terjadi. Pendidikan akan menciptakan manusia yang lebih baik dari masa ke masa dengan kemampuan mereka masing-masing yang turut berkembang selama mereka belajar akan sesuatu hal tertentu. Terus ada beberapa jenis pendidikan di pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu ada pendidikan formal dan yang kedua yaitu pendidikan non formal. Nah, pendidikan formal yaitu adalah pendidikan yang memungkinkan seluruh komponen pendidikan yang terdata dan terrelasi dengan pemerintah. Terus pendidikan formal juga dikatakan sebagai jalur pendidikan yang berjenjang dan berstruktur mulai dari tingkat sekolah dasar atau SMP, terus MT atau MTS, SMA atau SMK atau MA. Sementara pendidikan non formal adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Umumnya pendidikan non formal digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari pendidikan formal. Islam berakar kata dari asalama, yuslimu, islamaan yang berarti tunduk patuh dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Nah, secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan Islam itu ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahaesakannya dalam beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari yang namanya syirik. Terus penjelasan yang kedua yaitu pengertian pendidikan Islam dilihat dari bahasa Arab. Ada takdib, ada tarbiyah, ada taklim, dan ada tadris. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu takdib. Takdib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yudibu tadiban, yang berarti mengerjakan sopan santun. Sedangkan menurut istilah yaitu takdib diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak dan budi pekerti pelajar. Terus yang kedua yaitu tarbiyah, merupakan bentuk masdar dari kata robba yuribu tarbiyatan, yang berarti pendidikan.
Nah, sedangkan menurut istilah merupakan tindakan mengasuh atau mendidik dan memelihara. Nah, yang ketiga yaitu taklim adalah penyampaian ilmu pengetahuan yang benar-benar pemahaman atau pengertian atau tanggung jawab dan amanah. Nah, sedangkan terus yang keempat, yang terakhir yaitu tadris adalah upaya menyiapkan murid atau mudaris agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara mudaris. Terus membacakan, dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara mudaris. Terus membacakan, terus menyebutkan, terus atau mengulang-ulang dan bergiliran. Menjelaskannya itu menjelaskan atau mengungkapkan dan mendiskusi makna yang terkandung di dalamnya sehingga mudaris mengetahui atau mengingat atau memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala secara luas dan formal. Itulah yang saya dapat sampaikan dari dua materi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.